Jadi memang aku tuh sedari maba ya, sedari semester 1 itu aku udah aktif ngikutin lomba, kompetisi. Tapi teman-teman jangan salah, aku tuh bukan berasal dari keluarga yang suka ikut lomba, bukan berasal dari keluarga yang punya budaya kompetisi. Jadi memang benar-benar aku tuh pas di UB aja, pas di Brawijaya tuh baru aku benar-benar nyoba hal-hal baru kayak gitu teman-teman. Hingga akhirnya aku dari apa namanya, aku ikut lomba hingga akhirnya aku waktu itu aku di baris, itu aku ngadain lomba juga kayak gitu. Jadi kayak kita dapat dua perspektif lah, yang jadi peserta dan yang jadi panitia kayak gitu. Sama, oke, ini mungkin aku bisa share screen ya. Oke, udah kelihatan belum? Ini Syawal? Oke, udah aman nih, Kak. Oke, sip. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang strategi kemenangan lomba kepenulisan ilmiah ya. Strategi kemenangan ini udah kayak mau pemilu aja nih, strategi kemenangan kayak gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal kompetisi ya teman-teman, apalagi sebagai mahasiswa itu ada banyak banget nih kompetisi yang bisa teman-teman ikutin kayak gitu. Dan itu preferensi masing-masing. Ada yang suka olahraga, ada yang suka debat, ada yang suka penulisan, timnas, ada yang suka apalagi lomba-lomba desain dan lain sebagainya. Itu preferensi masing-masing, semuanya bagus. Dan ya kita sebagai mahasiswa itu sebisa mungkin untuk mencoba lah kayak gitu, mencoba beberapa hal nih yang sekiranya itu sesuai sama bakat kita kayak gitu. Nah, kalau kemarin kan udah debat ya, minggu lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang esai atau kepenulisan. Nah, ini kalau dari aku sendiri nih, aku nganggapnya bahwa kita nih sebagai mahasiswa fisik, teman-teman, ada dua skill yang benar-benar harus kita kuasain. Yaitu pertama adalah skill debat. Debat itu kan kita berpikir kritis. Itu juga melatih public speaking kita. Kemudian juga skill kepenulisan. Karena setiap akademis ini, kita lulus, kan ada skripsi tuh. Skripsi itu sebagai tugas akhir kita. Kalau kita nggak ngerjain skripsi, ya nggak lulus. Itu juga dalam bentuk penulisan. Kayak gitu. Dan kita bisa menyandang gelar mahasiswa, gelar akademik seperti itu tuh kita ada sistematikanya kayak gitu. Salah satunya adalah penulisan. Ini harus benar-benar kita kuasain. Jadi teman-teman, cepat atau lambat materi-materi tentang kepenulisan itu pasti teman-teman bakalan dapatin. Nah, jadi ini ibaratkan teman-teman uh, mendayung, tapi sekali dayung 2-3 pulau terlewatin kayak gitu. Ada orang yang belajar nulis untuk esai aja. Nah, teman-teman silakan ini mau milih yang mana? Mau belajar nulis, belajar nulis untuk bikin skripsi aja, atau belajar nulis untuk bikin skripsi, ikut lomba, terus ikut lomba dapat duit lagi, dapat pengalaman, bisa traveling, bisa ini itu dan sebagainya, atau cuma mau sekedar skripsi aja, kayak gitu. Sama-sama belajar, sama-sama capek untuk belajar esai itu, tapi silakan ini adalah referensi dari teman-teman. Kalau bisa diikutin, apalagi kan ini teman-teman kuliah 4 tahun ya, di situ tuh banyak banget kesempatan buat teman-teman ikutin kayak gitu. Ya ada banyak sekali lomba teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang esai kayak gitu. Singkatnya nih ya, kalau misalnya singkatnya apa sih itu esai? Esai itu adalah tulisan yang berisi tentang gagasan atau ide untuk menyelesaikan suatu masalah. Terdiri dari pendahuluan, isi, penutup. Berapa halaman? 6 sampai 10 halaman. Kemudian ya kaidahnya kaidah kepenulisan. Ada citasinya, kemudian juga ada daftar pustakanya, ada referensi-referensi berbasis jurnal dan sebagainya. Sesimpelnya sih seperti itu esai. Dan memang sesimpel itu teman-teman. Jadi jangan dibikin ribet ya. Jangan dibikin ribet sama sekali. Esai itu sangat-sangat mudah teman-teman. Dan dampaknya itu banyak banget. Contohnya nih, manfaat-manfaat yang bisa teman-teman dapetin dari ikut lomba esai. Yang pertama pengalaman. Nah, pengalaman ini luar biasa penting banget teman-teman. Pengalaman ini yang membuat kalian berbeda dibandingkan orang lain. Pengalaman ini yang membuat misalnya ketika kalian melamar kerja, kalian diterima. Karena apa? Karena pengalaman. Kayak gitu. Dibandingkan dengan orang-orang lain yang nggak punya pengalaman. Kayak gitu. Dan aku nih ya, secara ini aku jujur aja teman-teman. Jadi aku itu, tadi kan aku udah sempat bilang, aku nggak punya basic lomba. Nggak punya basic kompetisi dari SD, SMP, SMA. Kayak gitu. Memang aku dididik ya udah belajar aja. Nggak ada kegiatan-kegiatan lain di luar akademik. Di luar di kelas. Kayak gitu. Namun ketika aku kuliah, aku punya tekad nih, aku untuk merubah merubah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dan untuk merubahnya itu butuh waktu lama. Aku di semester 1 itu ada yang namanya mabakap. Ya benar mabakap, itu tingkat fakultas dan itu diikut sertain oleh mahasiswa fisip, maba fisip. Nah, itu kan sangat basic lah. Itu lomba yang ditawarkan kalau nggak salah itu dari BEM sama Baris kayak gitu. Aku ikutin, alhamdulillah waktu itu aku juara.
Aku juga sempat ikutin lomba nasional di semester 1, tapi aku nggak juara. Jangankan juara, diundang 10 besar aja aku nggak dapet. Kayak gitu. Dan ketika sekarang nih, aku buka esai atau karya-karya aku dulu yang pas aku semester 1, wah itu tulisannya tuh kacau banget. Kayak, kok bisa sih gue nulis tulisan sejelek ini, kayak gitu. Ya karena masih belajar, dan itu butuh waktu, teman-teman. Di semester 2, aku coba naikin nih. Kalau yang sebelumnya dari maba, PKM maba, tingkat fakultas, aku naikin nih ke tingkat universitas, namanya PKM rektor. Di situ aku alhamdulillah dapat juara 3. Kemudian aku coba ikut lomba nasional, alhamdulillah nih, finalis. Aku berangkat ke Riau, keluar banyak duit waktu itu, karena kan Riau jauh ya, kita harus naik pesawat, pulang pergi. Tapi kodarullah nggak juara, nggak dapat sama sekali kayak gitu. Sampai hari kita tuh lombanya ada 3 hari ya. Aku hari pertama, waktu itu aku lombanya sama Andre. Mungkin teman-teman tahu, Andre Dwi Prasaja, presiden kita tahun lalu, presiden BEM Visip tahun lalu, kita lomba bertiga itu sama satu lagi cutting. Di hari pertama kita langsung kalah, teman-teman. Jadi lomba debat, hari pertama kita langsung kalah. Besoknya, ini ya kita mau nggak mau kita harus menikmati tim-tim lain lomba berdebat, kayak gitu. Dan itu adalah biaya, itu adalah suatu effort yang harus dibayarkan untuk in order untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang teman-teman inginkan. Jadi nggak ada yang pragmatis, nggak ada yang tiba-tiba kita belajar, habis kelas ini tiba-tiba langsung belajar, langsung juara. Itu nggak mungkin. Saya butuh benar-benar juara nasional untuk esai kepenulisan itu di semester 3. Itu aku di Link Art Essay Competition di UNES, di Semarang ya. Itu offline, jadi aku sama Andri waktu itu, kita berangkat ke Semarang, naik bus, terus udah alhamdulillah kita dapat juara. Butuh waktu 3 semester untuk aku juara, teman-teman. Dan ya sebenarnya lebih cepat kita mulai itu lebih bagus, kayak gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang, mulai aja gas dari sekarang, kayak gitu teman-teman. Jangan nunggu nanti lagi karena butuh waktu, butuh proses. Aku untuk bisa menang lomba esai itu juga butuh waktu, kayak gitu. Jadi yang pertama pengalaman ya teman-teman. Aku bisa ketemu banyak orang, jaringan aku luas, aku bisa keliling Indonesia juga, bahkan keliling dunia ya, dengan satu gagasan dari penulisan aku, kayak gitu. Kemudian yang teman-teman dapatin adalah skill. Nah, skill ini jelas ya. Kalau misalnya lomba debat, itu mungkin daya berpikir yang kritis, kemudian public speaking, dan lain sebagainya. Kalau kepenulisan ya, kan kepenulisan ini rata-rata kita membahas tentang gagasan, ide, permasalahan. Yang skill atau yang soft skill atau hard skill yang teman-teman dapatkan, itu tentunya kayak skill-skill tentang kreativitas, inovasi juga, daya berpikir yang kritis itu juga teman-teman dapatin dari menulis esai. Cuman bedanya esai sama debat ya. Kalau esai itu sifatnya kita itu debat itu kan impromptu ya. Jadi kita bisa membahas apa aja, membahas ideologi, membahas paradigma, pandangan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya esai kita fix kita membahas tentang suatu gagasan untuk menyelesaikan masalah kayak gitu. Itu skill, kemudian CV. Nah ini juga penting. Ini nggak kalah pentingnya. Bahkan ada orang yang lebih mementingkan ya wes yang penting dapat CV, kayak dapat CV, dapat sertifikat itu dimasukin di CV kayak gitu. CV ini yang menjadi pembeda teman-teman ketika lulus kayak gitu. Ini aku jujur ya teman-teman, aku kan sekarang semester 9 ya. Bahasan aku sama anak-anak seangkatan aku, sama anak-anak seangkatan yang sama-sama udah mau lulus nih, kita bahasannya udah membahas nanti lu mau kerja di mana kayak gitu. Pembahasan kita adalah soal kerja, mau lanjut kemana kayak gitu. Dan bahasannya juga kira-kira requirement-nya apa untuk kerja itu, syarat-syaratnya apa aja. Ada beberapa yang mensyaratkan harus ada pengalaman kepanitiaan, pengalaman organisasi, prestasi kayak gitu. Nah, ketika aku udah mau lulus, kan nggak mungkin kemudian aku ikut-ikut lomba lagi. Alhamdulillah ketika aku semester 1 sampai aku sekarang, itu aku sudah mengumpulkan itu semua. Nah, kebanyakan orang-orang itu terlambat, teman-teman. Ketika mereka sudah mau lulus, baru mereka sadar pentingnya ikut lomba, pentingnya ikut organisasi. Ketika mereka sadar, udah terlambat, udah nggak bisa lagi mereka ikut lomba. Kan nggak mungkin ya semester 8, semester 9, tiba-tiba daftar ikut BEM, jadi anggota BEM. Kan agak sulit ya, kayak gitu. Ikut lomba juga agak sulit, karena butuh waktu juga, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin dimulai dari sekarang, teman-teman. Yang keempat adalah jaringan. Nah, ini penting banget, dan aku masih keep in touch dengan teman-teman aku yang aku dapetin dari lomba-lomba. Ini penting banget, karena ya kita masih hidup di Indonesia yang jaringan itu penting banget. Penting banget. Aku kadang kayak berangkat ke Semarang, aku nggak ada keluarga di sana, tapi aku punya teman, punya kolega-kolega yang kalau misalnya aku datengin, itu mereka bakalan bisa sharing gitu, sharing tempat tinggal dan lain sebagainya. Di Semarang, di Bali, di Lombok juga, karena kebetulan aku lombanya juga
lumayan di Indonesia kayak Jawa juga pernah, Kalimantan, Bali, terus Lombok juga pernah. Traveling, nah ini salah satu nih. Cuman ini kayaknya berlaku untuk nggak pandemi ya. Jadi ini berlaku yang offline. Karena kalau pandemi ya mau gimana lagi ya, online. Jadi kalian mungkin ya kita sama-sama berdoa aja lah. Semoga ini pandemi cepat diangkat dan kita bisa kembali kuliah langsung dan kegiatan-kegiatan lomba ini bisa diadain langsung kayak gitu. Kemarin aku sempat ya lomba ke Thailand, kemudian sempat juga ke Australia, Malaysia juga sempat. Ini bisa jadi apa ya, motivasi, tapi jangan dijadiin alasan utama, teman-teman. Jangan dijadiin alasan utama karena ya kalau menurut aku sih itu nggak bakal berkah. Ujung-ujungnya teman-teman apa namanya, ngikutin kegiatan ini cuma buat diri teman-teman. Teman-teman ikut kegiatan esai itu cuma buat diri teman-teman, membahagiakan diri teman-teman, jangan begitu. Alasan yang paling utama nih, kenapa kalian ikut lomba esai? Ya kalian harus bisa menyebarkan manfaat buat teman-teman yang lain, buat orang lain, kayak gitu. Karena kan gagasan kita itu ya gagasan yang sifatnya menyelesaikan masalah, kayak gitu. Yang terakhir nih, reward. Sama kayak traveling, ini jangan dijadiin sebagai tujuan utama, kayak gitu. Ini kalau boleh jujur ya teman-teman, terang-terangan aja nih ya. Aku mungkin dari lomba esai, lomba invention, aku tuh mungkin bisa kurang lebih 20-30 juta lah dari rektorat dan dari FISIP ya, kayak gitu. Itu selama aku tiga setengah tahun, 3 tahun lah. Aku di tahun 2020 itu aku udah nggak ikut lomba lagi, aku udah fokus di BEM. Nah, dalam jangka waktu segitu aku bisa alhamdulillah 30 juta kayak gitu. Dan itu udah sangat-sangat ini ya, mencukupi lah untuk ya bayar UKT udah pas banget kayak gitu. Jadi teman-teman mulai sekarang harus bisa memanfaatkan kesempatan itu. Karena kalau dari lomba esai nih, kalian juara, itu kan lomba esai rata-rata kan individu ya, pesertanya sendiri gitu. Kalau teman-teman juara, biasanya yang juara itu 1 juta sampai 2 juta. Itu dari panitia lomba. Dari rektorat, dari UB, teman-teman dapat 3 jutaan lah kalau nggak salah ya, 3 jutaan. Dari FISIP juga ada, tapi FISIP nggak banyak, maksimal 1 juta kalau nggak salah ya. Itu juga kalau nggak salah internasional sih. Nah, jadi bayangin deh teman-teman, satu lomba nih, teman-teman juara, itu dari lombanya dapat reward, dari UB dapat reward, dari FISIP dapat reward. Itu udah 4 juta udah nggak kemana kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Itu satu lomba doang. Nah, yang harus teman-teman ingat bahwa dalam mengembangkan gagasan atau ide kita itu bisa diikut sertakan dalam berbagai lomba. Tapi gaya kepenulisannya itu yang harus kemudian kita ubah, kita sesuaikan agar nantinya bisa ikut lomba kemana aja kayak gitu. Jadi sebagai contoh nih teman-teman, misalnya nih satu lomba nih teman-teman bisa dapat duit 4 juta lah misalnya kayak gitu. Kalian dalam 1 bulan bisa ngikutin 2 lomba, ya udah 8 juta kalian dapetin. Toh dalam 1 bulan lomba yang ada itu banyak banget teman-teman. Silakan deh dicek akun BEM Fisik, itu kan ada info-info lomba tuh kayak gitu. Itu teman-teman ikutin ya. Kalau bisa alhamdulillah juara, ya udah tinggal diurus saja surat-suratnya, sertifikatnya. Nah itu rewardnya alhamdulillah lah lumayan gede kayak gitu. Nah teman-teman, dari tadi gini kita ngomongin soal manfaat, kita ngomongin soal kelebihan kenapa sih ikut lomba esai. Yang aku lihat ya teman-teman, dari orang-orang yang ambis nih, orang-orang yang antusias nih, yang pengen jadi mawapres, yang pengen ikut lomba, yang pengen jadi ada yang pengen jadi presbem lah, ada yang ikut ini, ada yang pengen ikut PIMNAS dan sebagainya. Kebanyakan dari mereka itu sering semangatnya tuh putus di tengah jalan, kayak gitu. Jadi di pertengahan jalan mereka udah nggak semangat lagi. Banyak ada cobaan inilah, ada cobaan itulah, ada yang mager lah, ada yang quarter life crisis lah, inilah itulah dan lain sebagainya. Dan disinilah penting yang namanya personal reason atau alasan pribadi. Dan ini aku nggak bisa nolong teman-teman, aku nggak bisa nolong, oh personal reason kalian harus ini, nggak bisa. Itu harus kalian sendiri yang menentukan. Oke, harus kalian sendiri menentukan alasan kalian kayak gini tuh apa, kayak gitu. Kalau alasan aku kenapa aku pengen berubah, karena aku dari SD SMP SMA aku nggak pernah ikut kegiatan kompetisi begini tuh, aku nggak pernah. Ya aku mikir masa aku punya orang tua aku nggak pernah aku banggain kayak gitu. Aku pengen ketika aku kuliah, aku pengen merubah. Aku adalah kertas kosong, ya kertas kosong yang siap diisi dengan tinta-tinta prestasi. Kayak gitu, itu pola pikir aku. Dan alhamdulillah itu bisa
berpengaruh ya untuk menjadi bahan bakar agar aku nggak bisa lanjut lah, nggak berhenti di tengah jalan. Kayak gitu teman-teman. Alasan ini, personal reason ini bisa apa aja? Bisa orang tua, bisa ekonomi, bisa mungkin kalian pengen buktiin ke seseorang nih, aku bisa berprestasi nih, aku bisa sukses nih. Oh nggak apa-apa banget, selama itu hasilnya ya positif, kayak gitu. Kita nggak ngerugiin orang lain kan, kayak gitu. Ini contohnya nih, ini personal reason nih dari mbaknya, lawan kankernya, kakak udah di kampus terbaik. Aku ketika dengar ini, aku di hati aku juga bakal kena ini, apa ya, kebawa perasaan juga, kayak gitu. Butuh ini, hal-hal seperti ini tuh dibutuhkan untuk pelecut semangat teman-teman, kayak gitu, dan cari alasan atau motivasi yang long last, yang bertahan panjang, kayak gitu. Ibaratkan bahan bakar nih, ada Pertalite, ada Premium, ada Pertamax, ada yang kinerjanya, ada yang bertahan lama, ada yang enggak, dan lain sebagainya. Cari alasan yang paling bertahan lama, kayak gitu. Tuh ya teman-teman, ini kelarin dulu personal reason, cari dulu setelah ini. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada personal reason, saya ngasih materi ini, kelas kemarin yang kelas debat itu, ngasih materi ke kalian, itu nggak bakalan ada gunanya kalau kalian nggak punya motivasi. Kayak gitu. Itu ya teman-teman, kelarin dulu ini, personal reason, apa alasannya. Kayak gitu. Pengen banggain orang tua, pengen buktiin ke seseorang, cari alasan kalian, kemudian jadikan itu sebagai pelecut semangat. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke the most important things in essay. Di sini ada 4 ya teman-teman, hal-hal terpenting dalam esai. Yang pertama ide atau gagasan, kayak gitu. Ide ini nanti aku akan bahas di slide selanjutnya. Ide ini menjadi paling penting karena kalau misalnya teman-teman idenya aja nggak kuat, idenya ini masih banyak kelemahannya. Sebagus apapun tulisan kalian, serapi apapun nih, datanya segimanapun kalian ngasih jurnal sampai berpuluh-puluh halaman, kalau idenya nggak solutif, nggak menyelesaikan masalah ya juga nggak bakal mungkin bisa menang, kayak gitu. Yang terpenting itu adalah ide. Dan teman-teman, luangkan waktu kalian untuk mikirin ide, kayak gitu. Ini saya kasih tahu ya triknya. Jadi saya waktu itu di semester 1, saya tuh selama semester 1 sampai saya kemudian terakhir lomba itu mungkin semester 7 ya. Semester 7 atau semester 6, aku itu ngembangin satu gagasan, satu ide aja teman-teman. Yang kemudian itu aku ikut sertakan dalam berbagai kompetisi. Aku ikut lomba ke Semarang, ke Bali, ke Lombok, terus ke UGM, ke ITB juga, ke Thailand, ke Malaysia, ke Australia, itu dengan satu ide yang aku kembangkan ketika aku maba. Jadi ketika aku maba itu, aku selama sebulan nih, aku fokus untuk ngembangin ide. Iya, ngembangin ide itu butuh waktu, butuh effort, butuh tenaga, dan capek juga, karena kan itu pikiran ya. Pikiran kita kan bisa capek juga. Tapi itu worth it, teman-teman. Kalian ngeluangkan waktu seminggu atau sebulan, itu dampaknya bisa sampai sisa hidup kalian. Kayak gitu. Bisa sampai sisa kalian kuliah. Kalian kuliah 4 tahun, maka sisanya ya udah 4 tahun kalian bisa kembangin terus idenya. Kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang, tentuin aja ide, itu butuh waktu pasti. Butuh waktu tapi worth it. Kayak gitu. Itu yang pertama, ide. Next, urgency. Urgensi atau permasalahan. Karena ide, kalau misalnya nggak ada permasalahan ya itu nggak solutif apa yang mau diselesaikan. Jadi urgensi ini yang juga harus teman-teman cari kira-kira yang urgent itu apa. Dan ini nggak ada tolak ukur ya. Aku nggak bilang bahwa kalian harus nyelesain masalah korupsi di Indonesia gitu. Ya korupsi penting untuk diselesaikan, penting banget. Tapi nggak juga harus nyelesain masalah yang kayak gitu. Kalian nggak usah mikir gimana caranya untuk apa namanya menghilangkan climate change, pemanasan global misalnya. Nah itu beribet banget itu. Bisa, itu penting, tapi nggak yang harus kayak gitu juga, kayak gitu. Kalian bisa nyelesain masalah yang simpel-simpel aja. Misalnya nih, nanti deh, pas di bagian ide aku bakalan jelasin bagaimana kemudian ide sama urgency ini kemudian harus saling berkaitan, dan teman-teman harus ada yang namanya konstruksi atau membangun bagaimana suatu permasalahan itu terlihat sangat-sangat bermasalah, kayak gitu. Nanti di slide selanjutnya aku bakalan jelasin. Next ada show your effort. Jadi terkadang aku ngelihat lomba esai atau lomba kepenulisan ini adalah kita berlomba-lomba menunjukkan effort kita, kayak gitu. Effortnya contohnya apa? Misalnya dalam kepenulisan kita nih banyak citasinya, daftar pustaka ada banyak, ada desainnya. Kalau misalnya aplikasi ada desain user interface-nya, atau mungkin kita bikin alat,
ada alatnya, kayak gitu. Nama idenya, nama gagasannya, jangan cuma sekedar jadi aja. Cari nama-nama yang menarik. Nah, itu semua effort, teman-teman. Tunjukin, show your effort. Jangan disembunyiin, jangan di-hide. Tunjukin ke juri, tunjukin ke orang, lihat loh, ini gagasan aku sudah berkembang jauh. Udah ada prototipenya, udah bekerja sama dengan ini, bekerja sama dengan itu, sudah turlap, sudah survei. Maka juri, ya siapapun yang ngelihat pasti bakalan tahu, wah ini udah jauh. Kayak gitu. Kalau udah jauh, kita bisa mikir, wah ini udah teruji. Kayak gitu. Tunjukin effortnya, teman-teman. Jadi jangan cuma sekedar esai nih, dari halaman 1 sampai halaman 10 isinya teks semua. Masukin juga gambar, masukin grafik, masukin desain user interface dan sebagainya. Sama yang terakhir adalah keep it clean. Nah, ini sorry ya, ini gambarnya begini karena aku kesulitan nyari gambar yang lain. Keep it clean itu artinya jangan teman-teman harus zero mistake. Zero mistake artinya jangan ada kesalahan sedikit pun. Jangan ada nih typo, jangan harus rapi ya. Dari paragraf 1 ke paragraf selanjutnya itu harus nyambung. Nggak boleh ada ya yang namanya paragraf kan minimal 3 paragraf, maksimal 7 paragraf. Minimal 3 kalimat, maksimal 7 kalimat. Oke, jangan lebih, jangan kurang juga. Jadi harus di antara itu. Make it clean. Hal-hal teknis seperti ini harus dibersihkan dan nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Teman-teman belajar nulis esai itu belajar untuk tidak melakukan kesalahan. Kerja kita harus bersih, kayak gitu teman-teman. Itu ya. Ini juga melatih kalian untuk kerja tuntas ya. Kerja tuntas tanpa ada kesalahan, tanpa ada suatu hal yang terlewatkan, kayak gitu. Jadi ini ya teman-teman 4 hal yang paling penting dalam esai. Idea, urgency, show your effort, sama keep it clean, kayak gitu. Oke, next. Nah, high order thinking skill. Jadi kita sebagai akademisi nih teman-teman, pasti kalian sadar nih, kalau anak SD, SMP itu ya, rata-rata itu ya yang cara belajar adalah low order thinking skill. Low order thinking skill itu yang 3 yang terbawah dalam piramid ini. Remember, understand, sama apply. Kita pas SD, SMP juga itu kita cuma disuruh untuk mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Tapi ketika kita sudah SMA dan sudah kuliah, kita sudah mulai disuruh untuk menganalisis, mengevaluasi, dan meng-create. Create artinya apa? Menciptakan segala sesuatu. Entah itu teori, entah itu sistem, entah itu alat, entah itu aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi, ujung akhir dari suatu ilmu pengetahuan adalah menciptakan, teman-teman. Jadi di sini aku pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa ini berkaitan dengan ide tadi ya. Ide itu kan solusi ya untuk suatu permasalahan atau inovasi lah, teman-teman. Inovasi artinya memperbarui suatu yang sebelumnya sudah ada. Dan ada banyak sekali ide atau inovasi ini. Ada yang ide sosial, ada yang ide saintek juga ada. Sebagai contoh nih, ide di bidang sosial. Teman-teman pada tahu ini nggak? Trias politika. Pada tahu ya? Trias politika itu kan ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, di sini itu adalah ide, teman-teman. Ide di bidang sosial. Kayak gitu. Demokrasi, sebelum ada demokrasi, orang pakai apa? Mungkin hukum rimba ya, kayak gitu. Tapi kemudian ada idenya itu apa? Demokrasi. Kayak gitu. Bagaimana kemudian harus pakai menggunakan sistem voting. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya ide nih, wah kita jangan pakai sistem voting aja, sistem perwakilan atau gimana gitu. Ya udah, itu ide, itu sistem yang bisa teman-teman masukkan dalam esai, dalam kepenulisan. Tentunya harus berlandaskan alasan-alasan yang jelas. Kenapa begini? Kenapa diyakinin ini tuh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya? Kayak gitu. Ini juga nih misalnya trias politika. Itu adalah contoh ide. Ada legislatif, ada eksekutif yang menjalankan. Kan kenapa ada trias politika ini kan biar bisa check and balance. Nggak ada yang super power. Harus ada, pokoknya tiga-tiganya harus saling mengawasin. Kemudian nggak yang overlap, nggak yang melewati kekuasaan yang lainnya. Kayak gitu. Itu alasannya kenapa diperlukan trias politika. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya punya ide yang lain nih, oh kita mungkin jangan trias politika, harus mungkin politika apa gitu yang lebih efektif gitu. Atau mungkin teman-teman tahu yang namanya triple helix. Nah, triple helix ini contohnya misalnya kerjasama antara pendidikan, pemerintah, sama industri. Oke, pemerintah, pendidikan, sama industri. Itu triple helix. Bagaimana kemudian misalnya pemerintah dalam pengambilan keputusannya itu melibatkan akademisi. Dampaknya bisa ke industri. Kayak gitu. Bagaimana kemudian industri dalam menjalankan industri itu menggunakan riset dari pendidikan, dari instansi pendidikan. Kemudian aturan-aturannya untuk mendapatkan untung bagi
masyarakat itu bekerja sama dengan pemerintah, kayak gitu. Itu namanya triple helix. Ada namanya juga pentahelix. Jadi ada 5 aktor yang bekerja sama, 5 institusi, dan itu adalah gagasan teman-teman, kayak gitu. Simpel banget sih sebenarnya kalau yang namanya inovasi di bidang sosial. Ada yang sistem, ada yang kebijakan juga, ada yang gerakan. Gerakan itu juga termasuk inovasi loh. Misalnya apa? Gerakan apa sih? Gerakan membaca dalam sehari 1 lembar dalam 1 hari itu juga suatu inovasi gitu. Tentunya harus ada alasan kayak gitu. Next. Oke, ngomongin soal inovasi teman-teman. Ini aku minum dulu ya. Lumayan ini juga. Oke, ngomongin soal inovasi teman-teman. Kalian itu nggak harus menciptakan roket tenaga surya ke bulan untuk mencari unsur-unsur baru dalam tabel periodik. Nggak harus kayak gitu. Kalian nggak harus menciptakan roket untuk mencari black hole, kemudian membuang sampah di Indonesia. Itu nggak harus kayak gitu. Itu ide, iya benar itu ide. Tapi nggak harus yang kayak gitu juga. Contoh nih. Ini botol ya. Dulu di dunia itu tutup botol itu disumpel, ditutup gitu aja. Jadi ada apa sih penutup botol disumpel gitu aja. Dulu begitu. Tapi kemudian ada yang berinovasi. Jadi tutup botol sekarang itu inovasi ya, sekarang diputar aja. Kayak gitu teman-teman. Itu inovasi, simple, bermanfaat. Kayak gitu. Dan itu sudah yang terpenting ya dalam sebuah inovasi, sebuah ide adalah kebermanfaatan. Kayak gitu. Ini aku mau kasih contoh juga ya. Ada salah satu senior kita namanya Mas Ferdi. Dia angkatan 2012, senior aku juga, senior kalian juga. Dia ini bergerak dari permasalahan. Waktu itu dia lagi naik motor, teman-teman. Dia lagi naik motor, panas nih di lampu merah, berhenti nih. Panas, kemudian di situ ada baliho. Baliho bukan baliho 2024 ya, bukan. Dia baliho, kemudian ada bayangannya. Kan itu ada sinar matahari, kemudian ada bayangannya. Nah, dia ngelihat banyak sekali orang yang naik motor itu berlindung di balik bayangan itu. Kenapa coba? Kenapa nggak di tempat lain aja? Simple, karena panas. Kayak gitu. Jadi dia berlindung di balik itu supaya dingin. Kayak gitu. Kan aku yakin pasti teman-teman juga kalau misalnya jalan ya, sebisa mungkin kalian jalan di bawah bayangan kan? Nggak mungkin kalian jalan di tengah yang ada panas gitu. Sementara di sebelah kanan kalian itu ada payungnya, ada atapnya, bisa kalian berteduh di situ. Nah, di situ dia melihat, wah ini bisa dijadiin gagasan nih, bisa dijadiin ide. Akhirnya dia bikin yang namanya kanopi di perempatan jalan tuh. Jadi pas lampu merah tuh di bagian depannya, kan biasanya di lampu merah tuh bagian depan tuh buat motor ya. Nah, bagian depan buat motor, bagian belakangnya tuh baru mobil. Nah, bagian depannya buat motor itu dikasih kanopi. Kemudian dia meluaskan wawasannya. Dia ngajak teman-teman dari Fakultas Pertanian, dia ajak anak-anak Fakultas Pertanian untuk menemukan gagasan baru. Jadi di kanopinya itu dikasih tumbuhan, teman-teman. Dikasih tumbuhan supaya apa? Ya biar sejuk. Jadi bukan cuma dingin, sejuk, menghasilkan oksigen juga. Tumbuhan-tumbuhan yang menjalar, kayak gitu. Dan saya yakin nih, kalau misalnya itu mau dikembangin lagi gagasannya, misalnya Mas Ferdi ini berdiskusi nih sama anak-anak teknik elektro. Jadi di atas kanopinya itu dikasih panel surya. Kayak gitu, di atas panel surya menyimpan daya listrik, agar nanti ketika malam nih, ada lampu tuh di bawah kanopi. Lampunya itu berbasis tenaga surya. Nggak perlu pakai listrik dari dari batu bara atau gas. Jadi pakai tenaga surya aja, renewable energy kayak gitu. Nah itu gagasan simple bermanfaat tuh teman-teman. Akhirnya orang-orang apa? Ketika lampu merah nih, ya udah ngumpul semua di situ, menghasilkan oksigen juga, kemudian menghemat daya listrik juga. Simple banget dan berdasarkan kepekaan dari Mas Ferdi terhadap lingkungan kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah itu yang aku gambarkan itu adalah ya apa yang dikatakan oleh si Albert ini. Innovation is seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought. Artinya apa? Inovasi itu adalah melihat apa yang semua orang tuh telah lihat, tapi memikirkan apa yang nggak pernah dipikirkan oleh orang lain. Coba deh kita di pinggir jalan kepanasan, ya kita merasakan, tapi kita nggak memikirkan itu sebagai suatu kesempatan untuk memunculkan ide kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, ide itu ada di mana aja. Semua bisa dipermudah, semua bisa diselesaikan kayak gitu. Dan jangan, ini aku sering banget ya dengar, aku kadang-kadang sharing-sharing sama teman-teman, itu mereka pada bilang,
Kak, aku bingung Kak, mau ngasih gagasan apa. Soalnya kayaknya semua gagasan, semua masalah udah diselesaikan Kak. Kayak nggak ada lagi Kak yang bisa ditemukan gitu. Wah, itu salah besar teman-teman. Itu persis apa yang dikatakan oleh si Charles ini. Dia adalah komisaris hak paten dari Amerika tahun 1899. Dia bilang, everything that can be invented has been invented. Segala sesuatu yang bisa ditemukan telah ditemukan. Oke, segala sesuatu yang bisa ditemukan telah ditemukan. Artinya, nggak akan ada penemuan lain. Nggak akan ada penemuan lain. Itu dia ngomong tahun 1899 loh, teman-teman. Bayangin setelah tahun itu, apa aja yang sudah ditemukan. Ada laptop, ada HP, ada internet, ada smartwatch, ada smart ini, smart itu, ada mobil, ada motor, ada komputer, dan lain sebagainya. Seorang komisaris hak paten bisa ngomong begitu. Gitu. Apalagi kita nih. Jadi ketika kita merasa bingung, itu bukan berarti kita nggak ada hal yang bisa ditemukan, tapi kitanya aja yang lagi stuck, kitanya aja yang lagi kebingungan nih, kita mau ngasih apa, kayak gitu. Tentunya ada beberapa trik-triknya untuk mendapatkan ide. Nanti aku akan lanjutin. Oke, the only limit to innovation is your own imagination. Itu kata si Jack Ma. Jack Ma ini adalah foundernya. Ada yang tahu? Founder siapa dia? Ada yang tahu? Mungkin bisa di kolom komentar, kolom chat. Ada yang tahu? Atau mungkin si awal, tahu nggak nih? Jack Ma ini siapa? Cukup terkenal loh di... Alibaba, Kak. Oke, benar. Founder dari Alibaba. Alibaba itu mungkin kalau di Indonesia Tokopedia atau Shopee. Kalau di Amerika Amazon. Nah, dia ini di China. Gitu. Nah, dia ini, dia itu tahun 99, ya aku sedikit cerita. Dia ini lulusannya bahasa Inggris, teman-teman. Sarjana bahasa Inggris. Oleh karena itu, dia bergaul banyak dengan bule. Jadi dia karena dia sarjana bahasa Inggris, dia jadi kayak travel guide gitu. Travel guide sering ngajak turis-turis dari luar negeri. Dia bertemu dengan turis, dia kenalan sama turis, akhirnya dia punya mindset yang lebih terbuka karena dia wawasannya luas, berteman dengan turis. Akhirnya, walaupun dia punya background cuma bahasa Inggris, tapi kemudian dia mengembangkan internet untuk dijadikan sebagai tempat berdagang. Muncullah Alibaba tahun 1999 kalau nggak salah. Kayak gitu. Itu di zaman dulu itu sangat-sangat nggak, orang-orang mikirnya wah ini nggak masuk akal, ini gila nih dia nih, nggak mungkin dia bisa sukses. Dan akhirnya ya bisa. Akhirnya dia benar-benar bisa sukses. Kayak gitu teman-teman. Asalkan ini idea, kemudian ada pemimpin, ada tim, sama ada rencana. Kayak gitu. Jadi aku ngomong begini ke teman-teman karena menulis esai, teman-teman butuh ide, dan ide itu bisa digunakan untuk banyak sekali hal. Ya, bahkan untuk kehidupan pasca kampus itu juga bisa, teman-teman. Jadi ide itu sekali dayung 2-3 pulau terlewatin juga, ujung-ujungnya begitu. Kayak gitu. Oke, next. Sekarang kita masukin yang namanya golden age of innovations. Sangat mudah untuk menemukan inovasi, sangat mudah untuk menemukan permasalahan, sangat mudah untuk mengakses masalah-masalah, mengakses info-info, mudah juga untuk menciptakan gagasan. Contohnya nih ya, teman-teman kalau misalnya bingung nih, apa sih di sekitar aku yang bisa dijadiin sebagai inovasi, yang ada masalah gitu. Kalau misalnya bingung, coba buka aja portal berita. Kayak gitu. Di dalam portal berita kan isinya apa? Ya masalah. Misalnya nih, kayak kemarin deh, akhir-akhir ini, mungkin ada yang masalah Satpol PP, atau mungkin kemarin ada di Papua itu polisi militer yang dia represif ke masyarakat gitu. Kita melihat banyak sekali nih aparat-aparat pemerintah yang dia tuh represif. Nah, itu adalah masalah yang bisa dikasih gagasan atau bisa dikasih solusi kayak gitu. Contohnya nih, ketika aparat-aparat itu bertugas, misalnya dia harus bawa kamera di sini di kantongnya kayak gitu. Ya, Pak. Jadi nanti ketika dia bertugas, kamera itu akan merekam kegiatannya, akan merekam, kemudian merekam visual dan audio, agar nantinya itu akan diupload di website. Kemudian kayak ibaratkan kerja Gojek, teman-teman, Gojek atau Grab, mereka kan abis ngantar kalian goreng atau ngantarin makanan kalian kan bisa kasih bintang tuh, bisa kasih review. Kalian kasih bintang, kalau kalian kasih bintang 1, auto dipecat dia, kayak gitu, dipecat sama Gojek atau sama Grab, kayak gitu. Nah sama, kita mungkin bisa nerapin konsep yang sama untuk aparat pemerintah, kayak gitu. Jadi nanti setelah
laporan kerjanya itu diupload di website, masyarakat bisa menilai, wah ini kerjanya nggak betul nih, ini dia banyak pungli nih, banyak minta ke masyarakat, atau mungkin dia semena-mena ke masyarakat. Oke, kita kasih bintang 1, kita kasih review jelek, akhirnya dipecat dia, kayak gitu. Itu contoh dari permasalahan yang ada loh ya teman-teman, ada dalam kehidupan sehari-hari kita, yang ada dalam, kalau misalnya teman-teman cari di di internet itu ada kayak gitu. Apalagi mungkin aku hobinya daki gunung, mungkin aku sering ngelihat ada orang yang tersesat ketika mendaki gunung, ya udah kasih gagasan gimana cara biar mereka nggak tersesat. Mungkin dia kasih jaket yang anti tersesat gitu, ada GPS-nya, ada nanti suaranya, atau mungkin jaketnya warnanya itu bisa bisa kan kalau di gunung itu warnanya hijau ya, cari warna yang kontras sama warna hijau biar nanti mudah untuk dicari kayak gitu. Jadi jadi gagasan-gagasan kita itu sangat-sangat dimulai dari hal-hal kecil teman-teman kayak gitu, dan itu berasal dari kehidupan sehari-hari. Terkadang gagasan itu hadir bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk mempermudah suatu solusi. Paham ya? Jadi mungkin sebelumnya itu udah ada solusinya, tapi teman-teman ingin mempermudah kayak gitu. Kita kan di Indonesia masih banyak masalah ya. Kita ngomongin masalah aja banyak kayak gitu. Jadi aku yakin pasti ada banyak sekali kesempatan untuk diselesaikan. Permasalahan banjir misalnya, banjir kalian mau kalau di Australia itu banjir kayak kanal-kanal atau parit-paritnya tuh dikasih saringan, kayak saringan teh gitu, dikasih saringan agar nanti secara berkala diambil sampah-sampah itu. Biar apa? Biar sungai-sungai itu atau kanal-kanal itu bersih airnya. Kayak gitu. Jadi banjir ini kan permasalahan sehari-hari. Di Jakarta kita tiap tahun ada aja masalah banjir. Kayak gitu. Next, kita ngomongin ide. Ada 3 jenis ide, teman-teman. Yang pertama ada new idea, ada modification, sama ada integration. Kalau new idea itu berarti ide yang baru, kayak wahyu dari Tuhan. Dia kayak tiba-tiba aja ada ide, kayak gitu. Jarang sih ada orang tiba-tiba dapat ide. Bahkan untuk penemu-penemu itu sifatnya bukan ide baru, tiba-tiba muncul ide, tapi dia memperbaharui ide yang sebelumnya udah ada, kayak gitu. Inovasi jatuhnya. Kemudian yang kedua ada modifikasi. Nah, kalau modifikasi itu simple. Jadi ide yang sebelumnya itu sudah ada, kita perbaiki, kita sesuaikan dengan permasalahan yang baru. Misalnya kayak di Amerika nih. Di Amerika ada nih suatu gagasan, kita bawa ke Indonesia, kita sesuaikan dengan kearifan lokal versi Indonesia. Maka itu sudah termasuk ide baru, teman-teman. Kayak gitu. Yang ketiga ada yang namanya integrasi. Integrasi ini menggabungkan 2 ide. Contohnya nih, Shopee misalnya. Dulu Shopee itu cuman ini loh, marketplace aja loh. Tapi sekarang dia sudah menggabungkan dengan ada yang namanya Shopee Food-nya. Itu kan menggabungkan kayak GoFood kayak gitu, atau Grab yang bagian antar makanan. Nah, itu bentuk ide yang diintegrasikan. Ide yang diintegrasikan dari 2 ide kayak gitu. Mungkin teman-teman punya ide nih. Instagram pengen digabungkan dengan apa sih? Pet, tahu nggak Pet? Yang dia tuh ketika kita SMP atau SMA ya, itu pada hype banget tuh orang-orang pakai Pet. Itu berbasis GPS sih, jadi kita update sosmed tapi lagi di mana gitu. Mungkin teman-teman pengen mengintegrasikan 2 ide tersebut, kayak gitu. Atau mungkin idenya teman-teman ngerasa bahwa Instagram ini kok kayaknya aku nggak bisa ngelihat siapa yang stalking aku kayak gitu. Nggak apa-apa, bikin Instagram versi kalian juga yang di dalamnya itu ada fitur-fitur terbaru, fitur-fitur yang kalian rasa ini lebih bagus lah untuk diterapkan berdasarkan permasalahan kayak gitu. Next, cara mendapatkan ide. Ada 5, ini versi aku ya. Pertama itu amati, tiru, modifikasi. Ini buat modifikasi ya teman-teman. Yang nomor 2 ini amati, tiru, modifikasi. Jadi kita melihat dulu, kemudian kita tiru, baru kita modifikasi. Ini banyak dipraktikkan di Cina. Itulah kenapa banyak kan produk-produk made in China, kayak Xiaomi, kemudian ya produk-produk Cina itu hasil modifikasi, tapi nggak apa-apa, itu no problem at all. Dari situ kita bisa belajar, kemudian mengembangkan, hingga akhirnya kita menemukan versi kita sendiri. Kayak gitu. Kemudian perdalam ilmu pengetahuan. Ini kayak wawasan. Kalau kayak contohnya Mas Ferdia tadi, dia ngasih kanopi, diperdalam ilmu pengetahuan, perluas wawasannya, berteman dengan yang dari Fakultas Pertanian untuk menambah ada tumbuhan-tumbuhan jalarnya, dia menambah lagi wawasannya, berteman dengan anak-anak elektro, jadi di atasnya itu ada panel surya. Kemudian kalau misalnya dia berteman lagi dengan atau memperluas wawasan-wawasannya lagi nih, ya udah, maka gagasannya itu akan menjadi lebih
konkret menjadi lebih solutif kayak gitu teman-teman. Banyak hal yang bisa diselesaikan kalau misalnya kita punya wawasan yang luas kayak gitu. Untuk mengetahui masalah kita harus peka. Untuk memberikan solusi kita harus punya wawasan yang luas kayak gitu. Yang ketiga, masuk ke dalam circle inovasi. Nah, ini harus punya teman yang memang punya sama-sama punya visi yang sama-sama juga suka memberikan gagasan, suka memberi ide dan sebagainya. Yang keempat, banyak diskusi. Banyak gagasan yang lahir dari diskusi. Diskusi ini kalian nongkrong bisa menghasilkan solusi loh. Jadi nongkrong ini nggak bagus ya, nongkrong ini bagus asalkan nongkrong ngopi itu bagus banget asalkan pembahasannya itu pembahasan yang berbobot. Jangan pembahasannya pembahasan yang ngalur kidul gitu. Akan lebih bagus kalau misalnya pembahasannya tentang ide, bahas tentang bangsa, bahas tentang negara kayak gitu. Yang kelima, kepekaan. Kepekaan ini yang membuat kita menjadi menemukan gagasan-gagasan, menemukan masalah, kemudian menemukan gagasan juga, menemukan ide kayak gitu. Caranya sebenarnya kalau dari saya sih dari niat aja, dari hati kalian. Aku harus bisa nih mencari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan aku, atau mungkin dari pengalaman aku, atau mungkin dari sekitar aku, dari rumah aku, yang bisa dijadiin inovasi, gagasan kayak gitu. Jadi setiap teman-teman berjalan, teman-teman harus mulai mengamati sekitar, gunakan semua indera teman-teman, penglihatan, penciuman, peraba, perasa juga kayak gitu, pendengaran juga, untuk akhirnya kita bisa peka, jangan cuek kayak gitu. Karena kan kita ya namanya juga mahasiswa harus bisa harus bisa peka, punya jiwa sosial yang tinggi. Sebagai contoh nih, ya teman-teman mungkin coba ada nggak yang melihat perbedaan dari slide ini, dari yang sebelumnya ke sekarang ini? Maksudnya yang halaman ini ya, teman-teman. Gimana? Ada yang ngelihat nggak? Ada yang ngelihat perbedaan dari slide ini, ya, pas awalnya sama yang slide sekarang ini, kayak gitu. Gimana? Kalau si awal gimana? Gimana si awal? Oh, bisa diulang nggak? Tadi nggak kelihatan. Oke, ini nih slide yang ini nih. Kira-kira bedanya apa nih? Ada yang ngelihat perbedaan nggak? Atau mungkin teman-teman ada yang bisa bilang dari chat mungkin? Gitu. Bedanya apa dari slide ini yang sebelumnya sampai sekarang? Cahaya lampunya Kak? Oke. Saron, lampunya sama emerald. Oke, benar. Jadi lampunya itu bercahaya. Kalau yang sebelumnya ini gelap, bentar. Nah, ini gelap ya. Nah, ini pelan-pelan dia bercahaya. Kayak gitu. Itu adalah kepekaan, teman-teman. Kepekaan yang mungkin kita nggak merasakannya gitu. Mungkin kita merasakan. Nah, yang membuat kita merasakan apa? Kepekaan kita, teman-teman. Kayak gitu. Hal-hal simple ya, teman-teman. Hal-hal cahaya yang mulai, ya karena ini redup ya, dari awalnya gelap, kemudian naik pelan-pelan, nggak yang tiba-tiba. Jadi teman-teman kadang agak sulit untuk membedakan perubahannya. Kayak gitu. Jadi harus peka. Kalau teman-teman peka, insya Allah bisa untuk merasakan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Kayak gitu. Next, untuk bisa memasuki mode, kalau aku sih ngelihatnya mode apa ya? Mode berprestasi ya, mode untuk teman-teman bisa istiqomah nih dari awal sampai akhir, berkompetisi, berprestasi dalam menulis esai. Ini hal-hal yang aku lakuin biasanya, manajemen waktu, bikin to-do list. Jadi list aja hal-hal yang pengen teman-teman lakuin. Nggak usah, memang kebanyakan cewek sih yang begini, tapi cowok juga kalau misalnya emang pengen disiplin, ya harus begini. Harus bikin to-do list. Harus bikin list mau ngapain aja, apa goals kalian. Kemudian set up ruangan kerja. Karena kalau aku nih penting banget ruangan kerja. Ini menentukan kenyamanan aku. Kayak gitu. Kemudian yang keempat, terapkan kebiasaan kerja. Jadi kayak, ya kalau misalnya kita kerja, kita pakai baju yang formal, ya udah nggak apa-apa. Kemudian kita cari tempat duduk yang jangan di tempat tidur ya. Ya kalau misalnya kita kerja itu kan kita cari meja, cari tempat duduk yang nyaman. Kayak gitu. Kemudian yang kelima, check and balance. Nah ini tips dari aku sendiri. Ini penting banget ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Namanya check and balance. Jadi teman-teman itu harus punya, untuk mempertahankan semangat kalian nih berkompetisi, itu kalian harus punya ini 3 hal: pesaing, pembimbing, dan pengawas. Kayak gitu. Kenapa pesaing itu menjadi penting? Karena pesaing itu yang membuat teman-teman menjadi semangat untuk mengupgrade diri kalian. Nah, ini kalau misalnya anak HI mungkin pada tahu nih, ada yang namanya balance of power.
Jadi dengan adanya pesaing, ya itu membuat kita makin bagus. Kemudian kita dikalahkan, kita belajar lagi sampai tingkatan kita itu tinggi banget. Kayak gitu. Itu fungsi pesaing dan harus ada. Jadi mulai dari sekarang cari teman-teman kalian yang bisa sekiranya dijadiin pesaing, ajak lomba bareng. Kalau mau ajak lomba bareng bisa, kalau mau diajak bersaing juga bisa, dijadiin sebagai anggota tim juga bisa. Kayak gitu. Kalau aku nih ya, kalau perihal lomba nih ya teman-teman, aku ada pesaing aku ya si Andre tadi tuh. Jadi kalau perihal lomba aku ajak dia, ayo Andre kita lomba kayak gitu. Aku ajak dia sebagai tim. Kadang aku juga sempat berkompetisi melawan dia, kayak gitu, berkompetisi dengan dia. Jadi kita sama-sama mengupgrade diri kita. Dan alhamdulillah itu dari awal sampai akhir itu kita bisa istiqomah gitu. Kalau misalnya aku nggak ada pesaing, mungkin aku merasa ya berleha-leha aja kita, nggak ada pesaing, kemudian nggak ada perasaan tanggung jawab kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang cari ya teman-teman, cari teman-teman yang sekiranya tuh sevisi yang bisa dijadiin pesaing. Oke, next. Ada yang namanya pembimbing. Oke, kalau pembimbing ini sebisa mungkin yang horizontal ya. Horizontal artinya senior, yang lebih tua dari kalian. Kenapa senior? Tentunya karena dia sudah berpengalaman. Jadi dia bisa membersihkan jalan kalian dari ya batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil, biar kalian nggak tersandung di kerikil kecil. Kalian akan menghadapi batu-batu besar dalam perjalanan kalian nih, ya itu pasti dilewatin. Tapi kerikil-kerikil kecil yang lubang-lubang kecil itu sudah disingkirkan sama pembimbing kalian. Ini penting, kayak gitu. Kalau aku dulu pas aku semester 1 nih, aku kan angkatan 2017 kan, aku langsung nyari pembimbing, walaupun aku nggak bilang, Kak, jadi pembimbing aku ya, nggak kayak gitu. Aku ya kita seni dari kita lah, bagaimana kita berdiplomasi sama seseorang untuk mendapatkan keinginan kita, ya itulah dia seninya untuk menjadikan dia sebagai pembimbing kita. Waktu itu aku langsung semester 1 aku langsung nyari senior angkatan 14, namanya Mas Alan. Beliau mahasiswa berprestasi fisik juga. Jadi aku langsung ini sebenarnya aku maba banget ya. Bener-bener nggak ada modal, nggak ada prestasi juga. Aku bener-bener bocah kemarin sore yang minta dibimbing sama dia. Walaupun nggak secara langsung, nggak secara eksplisit. Aku ajak ngobrol dulu, diskusi. Kak, kakak lomba apa ya selama ini? Kayak gitu. Terus aku tanya soal lomba, terus juga ada triknya sih. Jadi kadang kalau misal mau dekat sama orang tuh ada triknya. Misal kalian ajak ngobrol, ajak makan, ajak traktir aja tuh. Ajak traktir, tapi jangan sendiri nih. Kamu sama dia, jangan sendiri. Kalau bisa, temukan 2 orang nih yang sekiranya itu sama-sama berprestasi misalnya. Ibaratkan gajah nih, kalian jangan menghadirkan, kalian nih semut nih, jangan, nggak bisa tuh semut sama gajah, pasti nggak bakal nyambung. Hadirkan 2 gajah, hadirkan 2 orang yang berprestasi, baru mereka bakal ngomong tuh, bakalan seru tuh ngomongnya, baru kalian bakal bisa mengamati kayak gitu. Ini tips-tips yang aku dapetin dari pengusaha-pengusaha di Indonesia. Jadi itulah salah satu cara untuk mendekati orang, untuk menemukan pembimbing teman-teman kayak gitu. Next, kemudian ada yang namanya pengawas. Nah, kalau pengawas ini fungsinya ya mengawasin lah. Jadi terkadang kita semangat kita bisa berhenti di tengah jalan, kita ada bikin salah lah, itu perlu diawasin. Jadi ujung-ujungnya kita harus bisa disiplin teman-teman. Bedanya kuliah sama SMA. SMA ini kan kalau SMA kan kita ada jadwal teratur ya, dari pagi sampai sore kayak gitu. Nanti habis itu juga kita ada bimbel. Nah kalau kuliah kita ya kalau jujur aja nih, saya HI itu kuliah mungkin sehari cuma 2 jam, seminggu berarti 2 kali 5 jam lah gitu. Berarti cuma ada 10 jam lah kayak gitu. Itu dalam waktu seminggu ya. Dan banyak banget waktu kosong. Bagi beberapa orang itu bakalan sangat-sangat sia-sia ya. Waktu kosong tersebut bakalan sia-sia banget karena nggak dimanfaatin, pulang ke rumah terus udah tidur, jadi kuliah pulang. Tapi kalian harus menemukan fase kalian sendiri, kalian harus menemukan frekuensi kalian sendiri, frekuensi kerja. Dan ini nih yang bisa kalian bentuk. Cari pengawas, cari pembimbing, cari pesaing. 3 hal ini yang harus ada. Cari teman, cari senior untuk jadiin mentor kayak gitu. Oke. Aku rasa itu aja teman-teman. Sekarang udah jam 11 juga ya, udah pas 1 jam berarti kiat-kiat untuk strategi dalam mengikuti lomba kepenulisan, lomba esai kayak gitu. Mungkin itu aja Syawal, sesi mungkin penjelasan dari aku, sharing-sharing dari aku.
aku kembalikan ke teman-teman. Berarti kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, monggo dipersilahkan. Aku kembalikan ke Syawal. Oke, terima kasih Kak Adam atas penyampaian materinya mengenai strategi yang bisa kita lakukan untuk memenangkan perlombaan penulisan ilmiah seperti itu. Jadi tadi tidak hanya kiat-kiat dalam kepenulisan aja ya, tapi ada manajemennya juga gitu. Jadi memang yang tanpa kita sadari manajemen ini sangat diperlukan ya. Ini sama banget sih kayak kita kan minggu lalu ada kelas debat juga ya untuk mempersiapkan strategi memenangkan perlombaan debat. Nah, di situ ada manajemen lombanya juga gitu, bahkan manajemen tim. Nah, sekarang kita ada manajemen pribadi, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ide kemudian memenangkan perlombaan dengan baik seperti itu. Nah, pada teman-teman semua, sekarang kita buka sesi pertanyaan nih. Jadi teman-teman yang mau berdiskusi, yang mau ada pertanyaan atau mau cerita-cerita gitu tentang pengalamannya di perlombaan penulisan, itu boleh banget disampaikan. Boleh langsung raise hand aja sih, atau misalnya mau nulis di kolom chat juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, di sini ada Kak David nih, David Kamaludin Barito, mungkin bisa langsung aja ya menyampaikan pertanyaan atau silakan. Oke, terima kasih banyak waktunya Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Adama. Sebenarnya perkenalin dulu nih, nama aku David dari Ilpom 19 dan di BEM ini juga di Kementerian Luar Negeri seperti itu. Nah, nggak tahu kenapa ya melihat topik ini tuh suka gitu loh terkait karya tulis ilmiah. Jujur nih Mas, saya itu nggak pernah ikut lomba esai. Tapi ketika menulis esai di akademik, ya di pelajaran gitu, ya alhamdulillah nilainya di atas rata-rata lah, anggap seperti itu. Cuma nggak pernah mencoba ikut lomba. Nah, di sini yang menjadi permasalahan saya pribadi itu bukan terkait idenya, Mas, jujur. Bukan terkait ide, inovasi, dan sebagainya. Tapi lebih kayak mekanisme penulisan, Mas. Nah, soalnya saya banyak nih melihat di internet kan, tata cara misalnya, gimana ya, yang benar tuh, misalnya dari sumber ini yang benar tuh gini loh cara nulisnya, teks. Di sumber ini beda lagi gitu, Mas. Nah, apalagi saya melihat di UB dengan kampus lain juga cara penulisannya beda juga gitu. Entah itu misalnya angka Romawi disesuaikan dengan angka 1, huruf A besar, di bawahnya huruf A kecil atau angka 1 itu sejajar atau dikasih space maju ke depan beberapa senti gitu apa gimana gitu. Jujur saya bingungnya di situ, Mas. Takutnya mempengaruhi nilai nih, tidak sesuai yang dikatakan yang diharapkan oleh juri seperti itu. Dan kemudian yang kedua juga saya bingungnya terkait sitasi, Mas. Jujur nih, sebenarnya namanya karya tulis ilmiah kan kita nggak boleh nih Kak, sembarangan gitu, harus ada dasarnya. Nah tapi kadang Mas, kita tuh sudah tahu gitu loh, tanpa membuat sitasi pun sudah di luar kepala, ini tuh jawabannya seperti apa, ini tuh teorinya seperti apa, udah di luar kepala. Tapi berhubung harus ada data, harus ada sitasi, kita cari nih, cari. Nah, pas nanti kalau kebanyakan mengurangi nilai atau tidak, sitasinya footnote atau body note, atau kalau kesedikitan nanti dikira nggak plagiasi gitu Mas. Lebih ke mekanismenya sih gitu. Mungkin itu aja sih dari saya Mas. Terima kasih, mohon pencerahannya. Oke, ini saya izin jawab ya, Syawal. Oke, thank you David, pertanyaannya bagus banget ya. Ini saya yakin juga berlaku ke teman-teman yang lain juga. Jadi begini David, memang benar apa yang kamu bilang bahwa di setiap kamu ngeliat dari internet, kamu ngeliat dari YouTube atau apapun itu terkait dengan tata cara kepenulisan itu beda-beda. Dan sebenarnya kalau misalnya memang kamu mau mengikuti lomba A, yang paling tepat adalah kamu mengikuti aturan dari ya lomba A itu. Biasanya kan dia dikasih panduan tuh. Selalu ada tuh poster, terus nanti dikasih link panduan. Nah, di situ kamu bisa pelajarin tuh kayak ukurannya apa, hurufnya, fontnya apa, kemudian ukurannya berapa, kemudian daftar pustakanya berapa, tata caranya, referensi dan lain sebagainya itu seharusnya itu yang teman-teman bisa ikutin kalau secara teknis. Nah, tapi begini,
bagaimanapun juga ya teman-teman, mau aku nih yang ngisi materi maupun nanti mungkin ada mawapres dari siapapun itu ya yang lebih jago untuk tentang kepenulisan, ngasih materi nih ke kalian, kalian harus tahu bahwa yang namanya menulis itu bukan diajarin, oke, tapi dipelajarin. Jadi saya ulangin ya, yang namanya menulis itu bukan dipelajarin, tapi diajarin. Kalaupun diajarin, misalnya kayak saya nih ke teman-teman nih, sharing-sharing lah, uh, sharing-sharing lah gitu, itu cuman berpengaruh 20% ke diri teman-teman. Kayak gitu. Sisanya 80% itu kalian sendiri yang menemukan. Kayak gitu. Dalam menulis esai itu ada pola bermainnya tersendiri, yang itu nggak mungkin bisa aku ceritakan ke kalian. Yang nggak mungkin bisa ada orang lain ceritain, kemudian dia ngajarin nih, terus orang yang diajarin itu langsung lihai, jago, lomba, langsung juara gitu. Itu kecil banget kemungkinannya. Dalam proses untuk menemukan pola terbaik dalam diri kalian, it takes time. Itu butuh banyak sekali lomba. Nggak banyak sekali sih. Biasa banyak sih, iya. Banyak, tapi nggak banyak sekali. Artinya dalam angka yang wajar lah ya, kayak gitu. Kayak aku tadi, aku butuh waktu 1 tahun 3 semester. Gitu. Aku butuh 3 semester untuk kemudian menemukan pola kepenulisan yang paling tepat buat aku tuh gimana. Kayak gitu. Gimana caranya kemudian di pendahuluan itu kita bisa mengkonstruksikan suatu permasalahan terlihat sangat-sangat urgent, padahal sebenarnya biasa aja. Tapi ya itulah namanya seni untuk melebahisasi suatu permasalahan. Kenapa kita lebay ya? Biar solusi kita terdengar heroik gitu, terdengar sangat-sangat keren banget kayak gitu. Nah ini tuh sulit banget untuk dijelasin ke kalian. Nah ini harus kalian yang temukan sendiri. Aku cuma bisa menstimulasikan ke teman-teman tentang gimana cara menemukan pola itu. Caranya pola bermain tiap orang tuh beda-beda, kayak gitu. Kalau aku sih, mungkin aku kasih saran ke teman-teman, jebak diri kalian dalam posisi kalian di depan laptop, kalian harus ngetik nih. Ya udah, HP kalian buang aja jauh-jauh gitu. Harus ngetik, maka kalian ya mau tak mau harus mengetik gitu. Jadi aku sering ya, kadang aku juga ketika ngerjain skripsi juga begitu aku matiin HP, aku taruh jauh HP-nya, terus aku harus ngetik gitu, kayak gitu. Dengan begitu kita akan terpaksa untuk kemudian berpikir dan menghasilkan gagasan, kayak gitu teman-teman. Seiring berjalannya waktu, yang pertama kali gagasan yang kita tulis itu ya bakalan makin sempurna. Aku ya ikut lomba itu nggak selalu menang. Kalau misalnya kamu tanya nih, Bang Adam menang lomba berapa kali, presentasi berapa kali ya? Mungkin aku bilang presentasi menang lomba aku 20-30%. 70% lainnya aku kalah. Kayak gitu. Kebanyakan aku kalah, ya bener. Aku kemarin ke Aussie itu nggak menang loh. Aku ke Malaysia juga nggak menang. Aku ke Lombok, ke Kalimantan aku juga nggak menang. Kayak gitu. Tapi di balik kekalahan tersebut ya, aku dapat masukan dari juri. Nah inilah yang membuat kita mendapatkan pola bermain teman-teman. Kayak gitu. Pola bermain dari jurinya seharusnya tuh begini kayak gitu. Ditambahin lagi nih dengan insight dari kalian. Jadi ditambahkan, ditubrukkan kayak gitu teman-teman. Bagaimana kemudian pola bermain kalian, kemudian disesuaikan dengan teknik dalam lombanya, disempurnakan lagi, direview sama dosen, sama juri dan lain sebagainya, maka kalian akan mendapatkan pola bermain yang paling tepat kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal teknis ya, teknis itu memang dikembalikan ke panitia lombanya masing-masing kayak gitu. Itu sih ya kurang lebih jawaban untuk pertanyaan dari David. Sama tadi yang kedua, David, apa ya? Tadi yang kedua. Oh iya, terkait citasi, Mas. Oke, citasi. Ya, citasi itu sebenarnya nggak ada maksimalnya berapa ya. Cuman dalam penulisan KTI itu saya tuh biasanya 1-2 halaman sih. Biasanya sih begitu. Itu juga udah 2 halaman tuh udah banyak banget. 2 halaman tuh udah kelasnya udah KTI, bukan esai. Esai itu 1 halaman juga udah cukup. Kayak gitu. Kemudian kalau dibilang minimal berapa? 4 atau 5 itu udah cukup. Oke, 4 atau 5 itu udah cukup. Apa aja sih yang harus ditulis, yang harus disitasiin, yang harus teman-teman pakai datanya? Pertama, yang bukan common sense. Kayak gitu. Yang namanya common sense itu bisa kalian pikirin sendiri. Tapi kalau misalnya suatu kesimpulan, misalnya banjir disebabkan karena ini. Nah, itu perlu kajiannya. Nah, sehingga kalian perlu menghadirkan datanya. Berdasarkan
ahli ini banjir disebabkan karena ini kayak gitu. Baru itu kalian harus kasih citasi, kasih daftar pustakanya. Tapi kalau misalnya yang umum-umum saja, ya itu nggak perlu, bisa pakai common sense saja kok. Karena ya kayak skripsi lah. Skripsi itu kalau misalnya kita banyak nih mengutip juga, ya itu pasti akan terdeteksi sama plagiat kayak gitu. Cuman kan kalau skripsi itu kan kalau nggak salah maksimal 10% ya. Jadi memang itu nggak bisa dihindarkan. Namanya kita juga mensitasi. Pasti ada kata-kata yang sama kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin David untuk apa namanya untuk pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Gimana David? Sudah menjawab atau belum? Oke, sudah menjawab sih Mas. Terima kasih banyak atas pencerahannya gitu. Terima kasih Oke, Mas. sama-sama. Sip. Berarti kan ini kalau boleh tahu siapa ini rata-rata semester berapa ya? Angkatan berapa deh? Ini ada angkatan 2019, ada 20 juga, tapi biasanya ada apa namanya beragam sih, tapi yang kebanyakan 2019-2020. Oke, Kalau untuk yang 1920. hari ini, gitu. 1920 ya. Oke. Aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah ikut lomba esai sebelumnya. Tapi kuncinya nih buat ke depannya ya. Teman-teman kan BEM Visip ada ya info lomba ya siapa ya. Nah, nanti di situ kalau cara aku ya, aku selalu ya ngelis ya lomba-lomba yang sekiranya sesuai sama gagasan aku list, aku bikin timeline-nya di Google Calendar, bikin timeline-nya, kapan aku nulis, kapan aku review. Jadi kayak aku walaupun mungkin udah beberapa kali sempat menang lomba ya, aku tetap butuh review sama orang. Itu wajib teman-teman, wajib banget. Sejago apapun kalian nulis, harus di-review kayak gitu. Jadi aku kadang kayak review evaluasi 2-3 kali lah dalam sebelum kirim ke lombanya. Jadi mulai dari sekarang coba teman-teman bekerja dengan sistematis. Cari info lombanya, tulis, baru mulai tentuin timeline biar disiplin kayak gitu. Itu sih teman-teman angkatan 19 sama angkatan 20 berarti mungkin butuh waktu ya masih ada waktu 2 tahun lagi lah ya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Kira-kira ada lagi teman-teman? Oke, terima kasih Kak Adama. Nah, ini dari teman-teman ada lagi kan yang mau bertanya? Ketinggalan, sorry, boleh tanya lagi nggak Kak? Oh, boleh nih, nggak apa-apa nih. Oke, makasih Kak. Nah, jadi satu lagi yang jadi tanda tanya saya itu di esai itu kan ya masuk dalam karya ilmiah itu boleh nggak sih pakai opini gitu? Kalau boleh ya maksimal berapa banyak gitu Kak opininya itu? Takutnya kan opini kan ya berdasarkan pendapat kita, argumen kita tanpa data. Ya gitulah. Gimana tuh Kak? Oke. Kalau misalnya yang namanya esai ya, esai itu memang ada yang esai yang ilmiah, ada yang esai opini. Kalau yang esai opini kebanyakan ya ditulis-tulis di koran atau ya artikel-artikel begituan lah gitu. Tapi kalau misalnya untuk diikutsertakan dalam lomba, dalam kompetisi, itu memang senjata utamanya atau ujung tombaknya itu adalah gagasan. Nah, gagasan itu nggak bisa opini. Kayak itu harus kita berdasarkan riset, berdasarkan penjelasan-penjelasan ilmiah. Kalaupun teman-teman rasa itu ada opini, memang kita itu misalnya nih dalam skripsi Davidnya, itu setelah kita menghadirkan data bukti, kalian punya hak untuk memberikan konklusi atau pandangan pribadi kalian. Itu memang ada kayak gitu. Tapi jangan semuanya dari awal sampai akhir. Itu ditempatkan di akhir. Kayak gitu ya. Ditempatkan di akhir. Sama mungkin di latar belakang ya. Latar belakang sama di akhir. Kenapa? Karena kalau di latar belakang teman-teman bisa masukkan yang namanya sisi-sisi kemanusiaan, afeksi. Terkadang nih ya teman-teman, juri itu perlu disentuh hatinya. Kayak gitu dengan menceritakan kisah-kisah yang menyentuh hati kayak gitu. Disitulah masuk teman-teman tulisan-tulisan teman-teman yang berisi tentang opini. Kenapa ini begini? Kenapa ini menjadi suatu hal yang urgent? Kenapa ini penting untuk diselesaikan? Bergerak dari pengalaman pribadi misalnya kayak gitu. Di akhir di kesimpulan itu juga. Karena kan kesimpulan ini itu benar-benar kita banget. Bagaimana kita menghadirkan fakta, variabel-variabel, kemudian kita simpulin. Simpulin itu ya opini berbasis fakta kayak gitu. Itu sih mungkin David terkait dengan opini. Gitu. Oke siap, sangat jelas. Makasih banyak Mas Adama atas ilmunya. Thank you Bang. Oke, sama-sama David. Semangat ya buat teman-teman yang lain. Kalau bisa nih setelah ini ya pada ikut lomba lah, jangan berhenti di sini aja kayak gitu.
Oke, mantap banget. Terima kasih Kak Adama dan juga Kak David tadi atas pertanyaannya. Apa intinya banyak kesempatan ya untuk kita semua untuk belajar. Apalagi di Visip ini, alhamdulillah ada banyak sekali wadah yang bisa apa namanya membantu teman-teman untuk belajar di berbagai bidang keilmiahan gitu, entah itu dari KTI, debat maupun esai seperti itu. Nah, seperti yang tadi kata Kak Adama juga ya, jangan lupa ikut lomba. Mungkin bisa dicek nih apa namanya ada info lomba gitu kan dari apa namanya postingan-postingan BEM Visip UB yang dari Inoya, itu mungkin lebih ke apa namanya ke ilmuwan kayak gitu ya. Kalau misalnya dari Orsen itu lebih ke perlombaan biasa kayak gitu. Nah, untuk teman-teman di sini oh ya, terima kasih berhubung karena waktu juga tadi udah lebih dari jam 11.15, apa namanya kepada Kak Adama Hopi kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk menjadi mentor di apa kelas pada pagi hari ini. Di hari ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama tadi dari Kak David sendiri ya udah tercerahkan lah gitu, ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawabkan, dan juga untuk teman-teman semua semoga bisa menjadi sarana pembelajaran kayak gitu, dan juga menjadi penyemangat ketika kedepannya ingin melanjutkan atau bahkan memulai sebagai penulis ilmiah seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Adama, terima kasih banyak Kak Adama atas kesempatannya. Ya, sama-sama Syawal. Sukses buat teman-teman semua, buat Inoya dan BEM juga. Oke, terima kasih Assalamualaikum. Kak Adama. Ya, Terima nah kasih, apa Mas. namanya kami ya. Oke, apa namanya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa pada teman-teman untuk mengisi absensi yang sudah ada di kolom chat, dan juga ada link pengawasan DPM seperti itu. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi juga situs kami di visipedu.club. Di situ ada apa namanya materi-materi mengenai KTI, esai dan juga debat yang telah ditulis oleh teman-teman kontributor yang berasal dari Baris Visip UB. Nah, mungkin terakhir nih kita dokumentasi. Karena berhubung ini adalah edu class terakhir ya, jadi teman-teman bisa dokumentasi nih, bisa foto bersama. Nah, buat Kak Adama mungkin mohon maaf bisa di end share-nya ya. Oke. Ya, mungkin teman-teman bisa dinyalakan ya kameranya. Boleh banget ya supaya kita bisa apa namanya foto bersama kayak gitu. Kalau teman-teman ini ada nggak nih yang mau on-cam lagi nih? Nah, udah ada nih ya. Mungkin boleh temenin kita nih, baru berempat. Oke, nggak apa-apa. Mungkin oke, nggak apa-apa deh. Mungkin sekarang kita langsung aja ya. Nah, di sini udah ada Sultan juga. Siapa tahu Mas Guru mau nyala juga, nggak apa-apa. Oke, mungkin kita langsung ya sekarang. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adama juga, teman-teman semua. Terima kasih Mas Adama. Udah. Tadi maaf Mas, kepotong ya Allah. Oh, selamat ya Sawal, udah Alhamdulillah. Yeay, tepuk tangan. Oh iya benar. Makasih ya teman-teman. Mungkin bisa kalau mau di end recordingnya di end dulu.